Mulai pertengahan September hingga akhir jabatan, Presiden Joko Widodo akan berkantor di KN. Sebenarnya sejak jauh-jauh hari, Presiden merencanakan hal itu, namun hingga kurang 1,5 bulan belum terwujud. Berbagai persoalan teknis terus bermunculan di KN, menyebabkan kepala negara menunda niatnya. Namun tiba-tiba Jokowi memastikan dirinya akan tinggal di Istana Garuda hingga hari H pelantikan. Ya, bisa jadi niatnya tinggal di KN berawal dari beban sebagai kepala negara. Masalah-masalah yang datang di akhir masa jabatannya ini bukan berkurang, namun sebaliknya. Dan beban itu tidak terkait dengan tanggung jawab jabatan. Justru malah tersangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan anaknya. Isu gratifikasi private jet atau private jet dan tersebarnya cuitan-cuitan di akun Kaskus bernama Fufu Fafa menerpa dirinya. Seperti arus besar yang menerpa, kini muncul tak berkesudahan soal anak sulung serta putra bungsu yang kini banyak diperbincangkan. Media sosial kita seolah tak berhenti membicarakannya. Tentang isu private jet, jelas mencoreng citra kepala negara. Sejak menjabat 2014, Presiden Jokowi hampir tidak pernah diterpa isu korupsi dan gratifikasi. Dia bahkan dulu dikenal sebagai salah satu politisi yang rutin menyerahkan barang pemberian pihak luar ke KPK. Mulanya lembaga Super Body KPK berniat menelisik dugaan gratifikasi yang diterima Kaisang. Pimpinan KPK memerintahkan 2 direktorat untuk mengklarifikasi tentang private jet. Sayangnya, rencana KPK yang awal mula mau memanggilnya kini berubah. Tessa Mardika, juru bicara KPK, menyarankan agar Ketua Umum PSI itu memberikan data atas kerelaan diri melalui website KPK. Ya, baru kali ini, lembaga anti rasuah itu yang garang pada pihak luar terkait korupsi terkesan tak berdaya. Bobi Nasution, menantu Jokowi yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Utara, disarankan hal yang sama. Sebelumnya, foto-foto Bobi serta Kahiyang turun dari private jet juga tersebar. Kaisang bahkan sempat dikabarkan menghilang. Kemudian, petinggi PSI menyatakan Kaisang tiap hari berkantor di DPP partai. Dalam sebuah kesempatan, wartawan sudah menunggu di luar DPP PSI. Namun pria yang diisukan jadi bakal calon Wagub DKI tak memberi penjelasan apapun soal private jet. Grace Natalia, wakil pembina PSI, sempat berucap tidak tahu keberadaan Kaisang. Sebuah pernyataan yang aneh dan janggal. Emmanuel Ebenezer, salah satu pimpinan relawan Jokowi, mengungkapkan tidak ada gratifikasi. Kepergian Kaisang dan Erina memakai Gulfstream atas ajakan seorang teman tidak terkait apapun. Sedangkan Menkominfo, sekali lagi, Menkominfo bukan juru bicara kepala negara, menegaskan fasilitas itu pinjaman teman Kaisang. Berhubung Erina sedang hamil 8 bulan, tidak diperkenankan mengendarai pesawat komersial. Makanya dipinjami private jet. Gibran Rakabuming menyebut tuduhan gratifikasi atas fasilitas private jet adalah tuduhan ngawur. Hingga titik ini kita jadi bisa menarik benang merahnya. Isu ini jelas mengganggu kehidupan kepala negara. Argumentasi yang disampaikan orang-orang yang dekat istana tidak ada satupun yang membuka data siapa sebenarnya pemilik private jet. Tidaklah publik berhak tahu siapakah orang yang dengan kerelaan tinggi meminjamkan fasilitas mewah itu. Meski pemilik klub sepak bola Persis Solo itu bukan pejabat negara, tapi kasus ini mesti dijelaskan pada masyarakat dengan seterbuka-bukanya. Tidak ada lagi yang ditutupi. Tentang masalah ini, Jokowi menanggapi bila kedudukan warga negara sama di depan hukum. Jadi seharusnya pernyataan Presiden bisa menguatkan KPK guna mengklarifikasi agar tidak ada syak wasangka, pandangan buruk, citra negatif atas Jokowi. Beban kepala negara lainnya
soal akun di platform Kaskus bernama Fufu Fafa yang terekam pernah melakukan penghinaan dan merendahkan martabat tokoh. Tidak itu saja, artis dan beberapa orang tersohor ikut direndahkan. Netizen Indonesia memberi beberapa bukti bila akun tersebut milik Gibran Rakabuming. Karena saat akun itu lupa password dengan Prime ID Raka Jenarli bernama Raka dan menyolek akun Twitter @rkgbrn. Publik akan menyimpulkan akun @rkgbrn sebagai Rakabuming Gibran. Dan wakil presiden terpilih waktu itu ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut hanya menjawab tanya yang punya akun. Menkominfo lagi-lagi melakukan pembelaan dengan menyebut akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Sebagai pejabat yang mengurusi tentang media, Budi Ari pasti punya akses untuk mengetahui siapa sesungguhnya pemilik akun. Tapi sayangnya, meski memastikan akun itu bukan milik mantan wali kota Solo, tapi tak menyebutkan ciri-ciri pemilik sesungguhnya siapa. Budi Ari hanya menyatakan sedang menyelidikinya. Nah, yang memprihatinkan, Fufu Fafa mencuitkan berbagai postingan dengan menyerang pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan sekarang ini, ribuan status dihapus dari postingan. Bukan netizen Indonesia bila tidak menyimpan postingan Fufu Fafa yang bernada merendahkan. Ingat loh, yang dihina-hina oleh Fufu Fafa bakal jadi presiden tanggal 20 Oktober nanti. Dan menjelang hari-hari pelantikan, hubungan Jokowi dengan Prabowo kian menjauh. Keduanya kini muncul bersama hanya di acara-acara seremonial. Sudah nggak ada lagi pertemuan informal. Entah Prabowo dipanggil ke istana, makan berdua saat kunjungan ke daerah, atau terlihat ketemu di stasiun MRT seperti menjelang pembentukan kabinet periode kedua Jokowi. Gibran juga sudah lama tak terlihat berbincang serius dengan Prabowo. Pada masa peralihan, pertemuan terakhir yang terjadi malah antara tim transisi Prabowo dan Sri Mulyani. Tidakkah ini makin menandakan hubungan yang dulu terlihat sangat dekat sudah tinggal cerita? Tidakkah itu menguatkan berkantornya kepala negara di IKN berkaitan dengan beban-beban yang berkelindan di hari-hari terakhirnya menjabat? Kabar miring yang terus-menerus menerpa keluarga kepala negara tentu memprihatinkan. Ya, seolah-olah semua kejadian mengalir begitu saja. Ini menjadi pembelajaran bagi semua politisi di Indonesia bahwa kekuasaan itu melenakan. Apabila tak hati-hati, bahkan berbuat serakah, maka siap-siap saja badai besar akan menghempaskan dirinya. Bukan begitu, Pak Jokowi?